azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala kulli ashabihi ajma'in amma ba'd. Saudaraku jamaah sholatul rahimakumullah, mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang seharusnya ngisi beliau Ustaz Fahrul, karena beliau belum hadir lagi menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan haji beliau mabrur dan saya menggantikannya. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat pada kita semuanya. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala, kita berada di 10 awal bulan Zulhijjah, di mana 10 hari awal bulan Zulhijjah ini begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita bisa menggunakan berbagai kebaikan, amal soleh di bulan atau di 10 hari awal ini dengan melakukan amal kebaikan semampu kita. Di antaranya adalah puasa. Boleh puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak mampu bisa di tanggal Tarwiyah dan Arafah tanggal 8 dan 9. Kalau toh tidak mampu tanggal 9-nya ketika saudara kita wukuf di Arafah. Meskipun tahun ini sepertinya berbeda pelaksanaannya karena saudara kita yang di Tanah Suci menunaikan wukuf di Arafah di hari Sabtu dan hari Ahadnya tanggal 10 Hijjah, hari Raya Idul Adha-nya. Sedang kita di negeri kita menetapkan tanggal 10-nya adalah Arafah dan tanggal hari Seninnya baru Idul Adha. Mudah-mudahan berdan ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang kasih Allah, yang hal bisa ditunaikan diantaranya adalah puasa sunnah, yaitu kalau memang tidak mampu di tanggal 9 Arafah dilingkari. Kalau mau mengikuti Tanah Suci ya hari Sabtu, kalau mengikuti negeri kita adalah tanggal 10-nya. Nah, puasa 1 hari saja di tanggal 9 Zulhijjah atau ketika saudara kita wukuf di Arafah itu yukafiru sanatal madiyah wal baqiyah. Allah berkenan menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu dan 1 dan akan datang. Ini kemurahan dari Allah menunjukkan 10 awal bulan Zulhijjah itu begitu mulia. 1 hari saja puasa di tanggal 9 itu kita dihapus dosanya oleh Allah 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita sempatkan, kalau memang tidak bisa mulai dari awal paling tidak tanggal 9 itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini adalah kita memperbanyak membesarkan nama Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika kita duduk berbaring ataupun berjalan ataupun dimanapun berada. Kita bisa memperbanyak mengagung asma Allah Subhanahu wa taala. Bisa baca tasbih, tahmid, takbir atau tahlil yang kita sukai, yang mana dibaca sebanyak-banyaknya. Yang ketiga kita bisa membaca tilawatul Quran. Banyak saudara kita yang mencoba menghatamkan 10 hari bulan Zulhijjah ini dengan cara sebelum sholat wajib itu 3 lembar dan setelah sholat wajib 3 lembar. Jadi setelah qobliyah atau ba'diyah dia membaca Al-Quran paling tidak 6 lembar, dan 6 lembar kalau 5 waktu itu 30 lembar. 30 lembar itu 3 juz. Jadi kalau 10 hari 30 juz. Kebanyakan saudara kita memecah-mecah bacaan Al-Quran dengan metode seperti itu agar supaya terpenuhi targetnya di 10 awal bulan Zulhijjah itu bisa menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk membacanya. Selanjutnya kita bisa melakukan sholat hari raya Idul Adha di tanggal 10-nya. Silahkan mau di lapangan, di masjid, yang penting sholat ditunaikan. Kalau misalkan ketinggalan, tertidur atau itu, bisa sholat sendirian munfarid. Apakah terus khutbah atau tidak itu khilaf. Yang penting tunaikan sholat sunnah itu, karena Rasulullah SAW meskipun itu sunnah tetapi Rasulullah tidak pernah meninggalkan
Setelah kita bisa sholat hari raya Idul Adha, segera fasholli li rabbika wanhar, hendaknya kita berkorban. Bagi yang mampu berkorban silahkan berkorban, baik untuk pribadi maupun satu keluarga. Saudara yang kasih Allah Subhanahu wa taala, jika kita satu hari mengumpulkan uang 10.000, maka satu bulan kita mencapai 300.000, dan 12 bulan 3.600.000. Berarti setiap tahun kalau kita istiqomah, kita bahasanya saving, menyisihkan uang 10.000 per hari, insya Allah per tahunnya kita bisa berkorban. Bagi yang memang perlu mengkredit atau menabung, tapi bagi yang mampu, uang 3.600.000 itu bisa cash sewaktu-waktu. Saudaraku yang kasih Allah Subhanahu wa taala, semuanya apa yang dilakukan dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Namun demikian, manasik haji itu dari awal hingga nanti tasrik, hari tasrik kita, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak membaca kita asma Allah, takbir, kalau bahasa kita takbiran. Setelah kita sholat Aid, kita bisa takbiran hingga tasrik, yaitu tanggal 13, tanggal 10, 11, 12 dan 13, sampai batasnya sebelum maghrib tiba di tanggal 13 Zulhijjah. Saudara kasih Allah, rangkaian apa yang kita lakukan itu semua dalam mendekatkan diri pada Allah. Namun di balik itu semuanya ada satu kisah yang perlu kita angkat, yaitu kisah sosok istri yang taat pada suami, istri yang bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikannya, istri yang begitu sungguh-sungguh dalam memperjuangkan dan mendidik putranya. Dia adalah Hajar radhiyallahu anha, istri Khalilullah, istri sang kekasih Allah, yaitu Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang istri yang begitu taat pada suaminya ketika ditinggalkan di Makkah sendirian, begitu taat. Lalu istri yang begitu tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan putranya Ismail yang kecil, bertanggung jawab hingga kelak dewasa. Begitu pula istri yang bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah. Dari itu semua, apa rahasia Hajar radhiyallahu anha sampai demikian taatnya sama suami, tanggung jawab terhadap amanah yang diberikan di tengah-tengah padang pasir yang tandus gersang, tidak ada satupun buah-buahan di sana dan tidak ada air. Meskipun pada akhirnya Allah berikan hadiah solusi atas semuanya itu, diberikan air, mata air Zam-Zam, adanya Ka'bah dan seterusnya. Di antaranya adalah, mau tidak mau kita belajar dari sosok wanita yang agung, yaitu Hajar radhiyallahu anha. Di balik itu semua ada satu rahasia, meskipun banyak rahasianya, yaitu tawakalnya seorang istri. Dan ini perlu kita contoh dan kita sampaikan pada istri kita yang ada di rumah. Bagaimana tawakalnya seorang istri sang Khalilullah. Tawakalnya berserah diri pada Allah ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam meninggalkan Hajar dan putranya Ismail. Ketika ditinggalkannya, sang istri bertanya kepada sang suami, "Wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan aku sendiri?" Tapi Nabiullah Ibrahim tetap melangkahkan kakinya, tidak menoleh dan tidak menjawab. Diulangilah yang kedua kalinya, "Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami sendiri?" Itu pun tidak dijawab. Baru Hajar menyadarinya, pertanyaannya dirubah. "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah?" Ketika pertanyaannya berubah, apakah ini perintah dari Allah, maka Nabiullah Ibrahim menoleh dan menjawab iya. Begitu jawabannya iya, tidak bertanya lagi apapun, kecuali hanya bergumam, "Kalau ini perintah Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkanku sendiri, pasti Allah akan menolongku." Keyakinan inilah yang dimiliki Hajar dalam ketawakalannya. Tawakal Hajar radhiyallahu anha dibuktikan ketika sang
Safa kembali ke Marwah, begitu berulang-ulang 7 kali. Ini menunjukkan tawakal tidak berhenti. Tawakalnya di hatinya yakin pada Allah akan bantu, tetapi tetap berlarian dengan kesungguhan dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, dari Safa ke Marwah, bolak-balik. Bukan berarti tawakalnya diam, tidak. Tawakal yakin sama Allah, tetapi kesungguhannya pun, langkahnya, zahirnya pun, batinnya pun melakukan hal sama untuk mewujudkan apa yang diinginkannya. Inilah tawakalnya sang kekasih Allah, sang istri kekasih Allah, yaitu Hajar radhiyallahu anha. Begitu semuanya telah berlalu 7 kali, apakah mendapatkan air? Tidak. Ternyata hasilnya bukan dari Hajar, bukan hasil dari larinya, tetapi Allah hadirkan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam menghampirinya. Wahai Hajar, ketika memanggil Hajar tidak menampakkan diri, maka Hajar pun menyampaikan, jika niatmu baik ke orang baik, tampakkanlah wujudmu. Maka malaikat Jibril menampakkan wujudnya, lalu menghampirinya dan menyampaikan keinginannya, dan melalui kakinya, dalam satu riwayat dan satu riwayat menggunakan sayapnya, Nabiullah malaikat Jibril alaihissalam menggoreskan kaki dan sayapnya ke padang pasir, dan akhirnya muncullah air Zam-Zam. Maka disibakkanlah pasir itu satu demi satu, dan berkatalah, Zam-Zam, kumpul, kumpul, kumpul. Zam-Zam itulah yang sampai hari ini bisa kita nikmati bersama. Buah dari ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya bukan karena mendapatkan di Safa atau di Marwah, tapi Allah hadirkan pertolongannya melalui malaikat Jibril. Kita kesungguhannya, kesungguhan beliau patut kita teladani. Ketawakalan beliau layak untuk kita teladani. Jadi mungkin usaha kita bukan dari kita nanti berhasilnya, bisa jadi dari anak keturunan kita, bisa jadi Allah berikan pertolongan dari istri kita, bukan kitanya. Kita mungkin yang berusaha keras, tetapi Allah akan berikan pertolongan dari mana yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, saudara kasih Allah, tawakalnya sang istri kekasih Allah, yaitu Hajar radhiyallahu anha, ini patut dilayan kita teladani di antara sekian